Ya, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sri Intan Purnama, SMM, dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan hari ini kita sudah masuk kepada bab 3 mengenai mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Di sini ada yang menarik, ada foto "How may I help you?" Ya, mungkin saya bisa membantu Anda atau bagaimana saya bisa membantu Anda. Dia menawarkan jasanya untuk membantu ketika kita berada di sebuah pasar swalayan atau mall, ya. Nah, di dalam bab ini terkait dengan foto tadi yang "How may I help you?" Di sini mengindikasikan bahwa memang kita akan menggali informasi dari pelanggan. Nah, pertama yang akan kita bahas mengenai perkuliahan kali ini adalah mengenai komponen sistem informasi pemasaran modern, lalu ada catatan internal dan intelijen pemasaran. Lalu yang ketiga juga kita akan membahas mengenai menganalisis lingkungan makro, kemudian akan membahas juga mengenai lingkungan demografis, dan yang terakhir juga kita akan membahas mengenai lingkungan makro utama lainnya. Mahasiswa-mahasiswa semua yang perlu kita ketahui bahwa memang pengembangan dan pengimplementasian rencana pemasaran itu memerlukan sejumlah keputusan. Nah, tentu saja dalam pengambilan keputusan, ini merupakan sebuah seni sekaligus ilmu untuk memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi pengambil keputusan pemasaran. Di sini perusahaan harus memiliki informasi terbaru, terupdate, yang komprehensif tentang tren makro, juga tentang efek mikro tertentu bagi bisnis mereka. Seperti misalnya pemasar holistik menyadari bahwa lingkungan pemasaran senantiasa menampilkan peluang, kemudian dan ancaman baru. Nah, dan mereka juga memahami arti penting pengamatan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap lingkungan tersebut. Ini cukup menarik karena informasi ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kita bahas langsung saja kepada sistem informasi pemasaran modern. Nah, di sini perusahaan yang memiliki informasi yang unggul menikmati keunggulan kompetitif. Betul ya, perusahaan yang memiliki keunggulan informasi itu akan menikmati keunggulan kompetitifnya. Makanya pemasar harus banyak-banyak mendapatkan informasi. Dari mana? Nanti kita akan bahas. Kemudian di situ mereka dapat memilah pasar mereka dengan lebih baik kalau mengumpulkan informasi. Gunanya juga untuk mengembangkan penawaran yang lebih baik, lalu melaksanakan perencanaan pemasaran juga yang lebih baik. Jadi nanti keunggulan yang akan diperolehnya itu seperti itu ya. Sistem perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran atau MIS, Marketing Information System, ini terdiri dari orang-orang peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini bergantung pada catatan internal perusahaan. Nah, kegiatan intelijen pemasaran dan juga riset pemasaran. Jadi bergantung pada 3 ya. Pertama, internal perusahaan, kedua kegiatan intelijen pemasaran, dan juga riset pemasaran. Kita akan membahas pada bab ini. Oke. Sebelum kita membahas secara lebih dalam, ini ada 10 pertanyaan mengenai penelusuran kebutuhan informasi. Pertama, apa keputusan yang Anda buat secara teratur? Kedua, apa informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan ini? Ketiga, apa informasi yang dapatkan secara teratur? Keempat, apa studi khusus yang Anda minta secara berkala? Kelima, apa informasi yang Anda inginkan dan juga Anda hendak dapatkan sekarang? Yang keenam, apa informasi yang Anda inginkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun?
Yang ketujuh apa? Majalah dan laporan dagang yang ingin Anda lihat secara teratur. Yang kedelapan apa? Topik yang ingin Anda ikuti terus perkembangannya. Kesembilan, apa program analisis data yang Anda inginkan? Dan yang terakhir apa? 4 perbaikan yang paling membantu yang dapat dibuat dalam sistem informasi pemasaran saat ini. Nah, tentu saja penelusuran kebutuhan akan informasi ini bisa dirangkum pada 10 pertanyaan ini. Baik, kita masuk lanjut kepada catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran itu, mahasiswa-mahasiswa semua, dia mengandalkan laporan internal pesanan, dari pesanan, lalu dari penjualan, dari harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan juga seterusnya. Nah, dengan menganalisis informasi ini, manajer pemasaran ini dapat menemukan berbagai peluang ya dan masalah yang penting. Jadi di sini ada bisa mendapatkan informasi. Nah, inti sistem pencatatan internal itu adalah siklus pesanan sampai kemudian pembayaran. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan ini mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihannya, kemudian mengirimkan salinannya ke berbagai departemen dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. Sebab kenapa? Karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu. Dewasa ini juga banyak perusahaan yang telah menggunakan internet ya dan extranet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan sampai dan juga pembayaran. Apalagi sekarang banyak yang sudah beralih ke media online, di mana kecepatan, kemudian datangnya barang itu juga mempengaruhi rating usaha tersebut pada marketplace atau pada perusahaan online ya. Nah, di sini ada sistem informasi catatan internal ini memberikan data hasil ada 3. Pertama, ini siklus informasi penjualan ya. Kemudian yang kedua, sistem informasi penjualan itu sendiri, lalu database gudang data dan juga panggilan data. Seperti yang sudah kita bahas pada sistem pesanan sampai pembayaran itu, mereka ingin yang lebih cepat. Ya. Kemudian sistem informasi penjualan di sini manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu juga dan akurat tentang penjualan yang terkini. Nah, di sini perusahaan harus menerjemahkan dan data penjualan secara hati-hati ya. Kenapa? Agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Misalnya ini terjadi pada sebuah merek mobil, misalnya dulu ada merek mobil Mustang ini ya. Nah, menurut Michael Dell, dia memberikan ilustrasi seperti ini. Jika Anda mempunyai 3 mobil Mustang kuning terpajang di ruang penyalur dan pelanggan menginginkan Mustang warna merah, kalau si wiraniaganya menawarkan Mustang kuning dan membujuk pelanggan itu untuk membeli Mustang kuning, di sini perusahaan bisa salah tangkap ya, bahwa kesannya pelanggan itu senang Mustang yang berwarna kuning. Padahal yang disukai adalah warna merah. Makanya di sini kita harus hati-hati dalam sistem informasi pada penjualan. Harus ditanya dulu kenapa dia memilih warna kuning. Oh, nggak ada warna merahnya. Nah, baru itu tepat. Tapi kalau misalnya kita langsung menyimpulkan karena di situ ada warna kuning lalu membeli warna kuning, belum tentu juga ternyata dia suka warna kuning. Nah, di sini harus secara hati-hati dan teliti. Kemudian yang selanjutnya ini ada database gudang data dan panggilan data. Saat ini perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database.
Contoh misalnya database pelanggan itu berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikografis. Psikografis itu maksudnya kegiatan, kemudian minat, dan juga pendapatan. Nah, di sini informasi-informasi ini sering dipakai oleh sebuah perusahaan. Kita masuk kepada sistem intelijen pemasaran. Di sini kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran merupakan arti dari sistem intelijen pemasaran. Ada beberapa sumber informasi yang didapatkan. Yang pertama itu bisa dapatkan dari tenaga penjualan itu sendiri, dari distributor, dari jaringan eksternal, dari panel penasehat pelanggan, dari pemerintah, dan juga dari membeli pasok luar, dan yang terakhir sistem umpan balik pelanggan online atau feedback pada pelanggan online. Di sini sistem intelijen pemasaran ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan perkembangan dan lingkungan pemasaran. Jadi manajer pemasaran juga mengumpulkan intelijen pemasaran dengan cara membaca buku atau dari surat kabar, dari publikasi dagang, ya, dan mengamati media sosial misalnya kayak di Instagram ya, ataupun di TikTok sekarang yang sedang viral itu. Nah, seperti itu. Jadi manajer harus banyak meneliti. Nah, jadi disebutnya dengan intelijen. Kita lanjut kepada slide berikutnya mengenai menganalisis lingkungan pemasaran. Di sini perusahaan perlu mengenali dan merespons kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan ya. Ada pemasar itu harus bisa membedakan antara fad, kemudian tren, dan megatrend. Nah, perusahaan individu dan perusahaan itu selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi harus bisa membedakan fad. Fad itu apa sih? Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, kemudian berumur pendek, dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh uang terhadap fad seperti misalnya boneka Beanie Babies, kemudian Tickle Me Elmo ya. Tetapi melakukannya dengan benar terkadang lebih merupakan masalah keberuntungan dan penentuan waktu yang baik dibandingkan hal lainnya. Jadi fad itu ternyata tidak dapat diperkirakan ya. Umurnya pendek gitu, viralnya cuma sebentar. Kemudian yang kedua ada tren. Tren itu adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Nah, tren ini lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad tadi. Tren ini mengungkapkan bentuk masa depan dan juga memberikan banyak peluang. Misalnya, presentasi orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa ini semakin meningkat, terutama pada kelompok usia di bawah 30 tahun, wanita muda, konsumen kaya, dan juga orang yang hidup di barat. Ya, tren. Kalau mungkin sekarang yang viralnya gitu. Selanjutnya megatrend. Megatrend ini merupakan perubahan yang besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi. Perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu, antara 7 dan 10 tahun atau bahkan lebih lama. Nah, jadi peluang pasar yang baru ini tidak menjamin kesuksesan. Bahkan jika produk itu sebetulnya layak secara teknis, misalnya sebagai contoh beberapa perusahaan menjual buku elektronik portable atau e-book, tetapi mungkin tidak ada cukup orang yang tertarik membaca buku pada layar komputer atau bersedia membayar harga setinggi yang diharuskan. Inilah alasan mengapa riset pasar diperlukan untuk menentukan potensi laba peluang itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada lingkungan makro. Makro itu berarti lingkungan yang lebih besar, mencakup agregat keseluruhan, di mana ini terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Kita masuk ke lingkungan demografis.
Kekuatan utama demografis itu populasi sebagai pembentuk pasar. Di sini hanya ada sedikit alasan kita untuk terkejut dengan perkembangan demografis. Misalnya, The Singer Company telah mengetahui sejak bertahun-tahun bahwa bisnis mesin jahitnya itu akan dirugikan oleh mengecilnya ukuran keluarga dan semakin banyaknya istri bekerja. Tetapi perusahaan itu lamban merespon, sehingga sekarang kan jahitan itu, mesin jahit yang bermerek Singer itu susah sekali ditemukan. Bahkan sekarang sudah menjadi mesin jahit yang praktis ya, yang tinggal kelistrikan, colokin ke listrik lalu jalan. Nah, ini yang belum disadari, jadi makanya ini lamban merespon. Kebutuhan demografis ini utamanya memang populasi ya, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan juga negara. Distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta juga karakteristik dan gerakan regional. Nah, kita akan bahas di sini. Kalau pada misalnya tingkat untuk pertumbuhan populasi. Kalau populasi di dunia ini memperlihatkan pertumbuhan eksplosif ya. Totalnya mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi. Pada tahun 2025 ini 7,9 miliar diprediksikan. Nah, ledakan populasi ini menjadi sumber kekhawatiran utama, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Ya, karena gini, seperti di negara berkembang misalnya, ini tingkat kematiannya turun akibat pengobatan yang modern, tetapi tingkat kelahirannya tetap stabil, memberi makan, pakaian, dan pendidikan kepada anak-anak, meskipun standar hidup juga meningkat, adalah sesuatu yang hampir mustahil di negara berkembang seperti itu. Jadi pertumbuhan populasi yang eksplosif itu memberi implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta mengembangkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Bagaimanapun, perusahaan yang menganalisis pasar, mereka secara seksama dapat menemukan peluang besar. Ya. Lalu ada distribusi usia dan bauran etnis di sini. Ada bahwa bilang cohort ya. Di sini ada istilah cohort. Cohort itu adalah kelompok pada individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama. Ini dikatakan seperti momen-momen penting yang pernah mereka alami ketika mereka nantinya juga mereka beranjak dewasa, tetap ada dalam diri mereka sumber hidup dan mempengaruhi nilai, preferensi, dan perilaku pembelian mereka. Misalnya ada gagasan pemasaran di cohort ini dibagi-bagi, ada cohort depresi, kelompok depresi itu biasanya lahir pada tahun 1912 sampai 1921, lalu ada kohort Perang Dunia Kedua. Ini yang mereka yang lahir pada tahun 1922 sampai 27, ada kohort pasca perang. Ini pada yang lahir pada tahun 28 sampai 45, ada kohort baby boomer ya, yang lahir pada tahun 1946 dan 54. Ada kohort baby boomer belakangan yang lahir pada tahun 1955 dan 65, kalau saya belum lahir. Lalu di sini ada juga kohort generasi X, di mana ini lahirnya pada tahun 1966 sampai 1976, dan generasi N ini lahir pada tahun 1977. Nah, bahkan pemasaran orang Amerika Serikat itu membagi pada kohort-kohort yang tadi Ibu sebutkan pada kelompok itu. Untuk apa? Untuk menganalisis pasar ya. Apakah pasarnya ini yang cocok di usia segitu itu apa gitu. Nah, di sini selanjutnya ada bauran etnis. Nah, pasar etnis ini banyak negara terdiri dari berbagai etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim, ini terdapat juga di negara Jepang, di mana hampir semua warganya adalah memang orang-orang Jepang. Di pihak lain ada Amerika Serikat yang warganya datang dari berbagai negara. Kalau di Jepang itu kebanyakan orang Jepang.
Kalau di Amerika Serikat multicultural, dari berbagai etnis, dari berbagai budaya, suku, itu mereka ada di Amerika Serikat. Makanya masyarakatnya multicultural. Nah, beberapa perusahaan makanan, pakaian, dan perabotan ini telah mengarahkan produk dan promosi mereka pada satu atau lebih kelompok etnis. Tetapi pemasar di sini juga harus berhati-hati ya untuk tidak melakukan generalisasi secara berlebihan. Dalam setiap kelompok etnis, ini ada konsumen yang cukup berbeda dari konsumen lainnya. Tidak ada yang lebih beragam dari pasar Asia. Nah, ini kenapa? Karena yang memiliki agen periklanan etnis yang mengkhususkan diri, misalnya pada pasar Filipina. Bahwa memang kelompok utama Asia itu rasnya, Asia Amerika itu memiliki karakteristik pasar spesifik mereka sendiri, berbicara dalam bahasa yang berbeda, mengkonsumsi makanan yang berbeda, dan juga mempraktekkan agama yang berbeda, dan mempresentasikan budaya nasionalnya juga berbeda. Jadi keragaman melampaui pasar etnis dan rasial ini. Lebih dari 50 juta konsumen Amerika Serikat mempunyai misalnya cacat tubuh, dan mereka adalah pasar bagi perusahaan yang melakukan penjualan produknya dengan pengiriman ke rumah seperti pipot dan berbagai lainnya, peralatan medis ya, layanan medis. Jadi dibagi-bagi berdasarkan bauran etnis seperti itu. Selanjutnya di sini ada tingkat pendidikan. Memang kalau populasi dibagi menjadi 5 ya, ada kelompok yang tidak terdidik, ada yang lulus SMA, ada yang tidak lulus, ada yang lulus perguruan tinggi, dan juga ada yang tingkat profesional. Ini lebih dari 2/3, 785 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia. Hanya ditemukan di India, Cina, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Indonesia termasuk, dan juga Mesir. Dari semua orang dewasa ini tidak terdidik, dan pertiganya adalah wanita. Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai warga dengan lulusan perguruan tinggi dengan presentasi tertinggi, sekitar 36%. Nah, jumlah masyarakat terdidik yang besar di Amerika Serikat ini menyebabkan tingginya permintaan akan buku berkualitas, majalah bermutu, dan paket perjalanan yang bagus, serta pasokan keahlian yang tinggi. Berbeda. Kalau bagaimana kalau mengenai pola rumah tangga? Di sini rumah tangga tradisional itu kan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dan juga terkadang memang ada kakek dan nenek ya. Tetapi pada tahun 2010 ini hanya 1 dari 5 rumah tangga di Amerika Serikat ini terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah, proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujangan, sekitar 27%. Keluarga dengan orang tua 8%. Lalu di sini pasangan menikah tanpa anak dan pasangan dengan anak sudah keluar rumah 32%, tinggal bersama orang yang bukan keluarganya 5%, dan struktur keluarga lainnya ada 8%. Jadi bahwa semakin banyak orang yang bercerai atau berpisah selanjutnya memilih tidak menikah, menunda pernikahan, atau menikah tanpa ingin mempunyai anak. Nah, masing-masing kelompok mempunyai kumpulan kebutuhan dan kebiasaan pembelian yang berbeda. Sebagai contoh, orang dalam kelompok bujangan, berpisah, janda, atau cerai ini memerlukan apartemen yang lebih kecil kan? Baik mengenai perlengkapannya, perabotnya, perangkat rumah yang murah dan juga lebih kecil, serta kemasan makanan yang lebih kecil. Nah, di sini bahkan ada produk seperti panggangan yang membidik orang-orang yang tinggal memang sendiri dan menghargai kenyamanan. Bisu di sini pernah laku keras ya, karena mereka memperhatikan, mereka meneliti itu. Di sini pemasar juga harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non tradisional. Sekarang yang tumbuh semakin cepat nih dibandingkan dengan rumah tangga tradisional. Nah, misalnya ada perusahaan seperti Absolut, American Express, IKEA, Procter and Gamble. Ini menyadari potensi pasar rumah tangga non-tradisional ini secara keseluruhan. Jadi non-tradisional itu ya tidak mesti mereka punya keluarga yang utuh gitu. Mereka bisa hidup sendiri atau tinggal dengan ayahnya atau ibunya atau dengan hanya anaknya saja. Nah, sebagai contoh ini banyak ayah masa kini ya yang benar-benar
mendorong kereta bayi loh. Mereka mau mendorong kereta bayi, papa-papa muda biasanya. Nah, mereka tidak ingin terlihat ketinggalan zaman. Jadi pembuatan kereta bayi seperti misal merek Bugabu yang berangan tinggi, ini merancang kereta bayinya dengan desain yang halus dan ban yang mirip ban sepeda. Sehingga ketika laki-laki mendorongnya juga ini keren-keren aja gitu. Dan ini berhasil. Selanjutnya ini ada coba dari geografis dalam populasi. Nah, ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara. Meskipun di sini Amerika Serikat mengalami pergerakan kembali keluar kota pada tahun 90-an ketika daerah non-metropolis menarik banyak pengungsi kota, pada abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar urban pesat di Amerika Serikat ya. Nah, orang yang tinggal di pinggiran kota ini lebih mengalami kehidupan santai, lebih banyak daripada di kota ya, melakukan kegiatan di ruang terbuka dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi dan keluarga yang lebih muda. Masyarakat pinggiran kota membeli fan, peralatan perbaikan rumah, perabot luar ruangan, peralatan memotong rumput dan berkebun, serta peralatan memasak di luar ruangan. Ada juga perbedaan regional ya. Orang di Seattle lebih banyak membeli sikat gigi ternyata dibandingkan dengan orang lain di kota-kota Amerika Serikat. Jadi masing-masing geografis ternyata punya kebiasaan yang unik ya. Jadi makanya ini harus diteliti oleh para peneliti pasar sehingga produk mereka bisa laku di pasaran atau di wilayah tertentu. Kita masuk kepada lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini akan mempengaruhi daya beli ya. Kekuatan lingkungan daya beli ini bisa tergantung pada penghasilan harga, pada harga, pada tabungan, utang, dan juga ketersediaan kredit saat ini. Jadi daya beli yang tersedia dalam ekonomi ini tergantung pada penghasilan tadi ya, harga dan lain-lain. Nah, pemasar ini harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli karena tren tersebut ini bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditunjukkan kepada konsumen penghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Ada distribusi pendapatan yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Di sini ada 4 jenis struktur negara industri, yaitu perekonomian subsisten seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit peluang bagi pemasar. Yang kedua, perekonomian pengekspor bahan mentah seperti Republik Demokrasi Kongo ya dan Arab Saudi. Kemudian yang ketiga, perekonomian industri baru seperti India, Mesir dan Filipina, di mana kelas kaya dan menengah baru sedang tumbuh, meminta jenis barang yang baru, dan perekonomian industri seperti negara-negara Eropa Barat yang merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Pemasar ini sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi tersebut. Pertama, pendapatan sangat rendah. Kedua, hampir semuanya berpendapatan rendah. Ketiga, pendapatan sangat rendah, sangat tinggi. Keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian dan 5, hampir semua berpendapatan menengah. Nah, misalnya perhatikan pasar Lamborghini. Siapa sih yang nggak kenal Lamborghini ya, mobil termewah. Ini harganya bisa miliaran rupiah. Nah, pasar untuk mobil ini akan sangat kecil di negara-negara berjenis pola pendapatan yang tadi, pendapatan sangat rendah dan pendapatan rendah. Nah, salah satu pasar tunggal terbesar untuk Lamborghini ini ternyata adalah Portugis. Ya, yaitu pola pendapatannya tadi sangat rendah, sangat tinggi. Salah satu negara miskin di Eropa Barat yang mempunyai cukup banyak keluarga super kaya yang mampu membeli mobil mahal. Bahkan di Indonesia sekarang sudah mulai orang-orang banyak mengoleksi mobil mahal. Oke, kita masuk kepada lingkungan sosial budaya. Nah, di sini sebelum kita ke lingkungan sosial budaya tadi ada tabungan, kredit, utang dan kredit ya. Ya, kita ke tabungan dulu. Tabungan, utang dan kredit. Pengeluaran konsumen ini dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang dan kredit
Seperti konsumen di Amerika Serikat ini mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi, yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan juga barang berharga tinggi. Nah, kredit mudah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunganya juga cukup tinggi, khususnya bagi peminjam berpenghasilan rendah. Masalah ekonomi yang semakin penting bagi sebagian besar konsumen Amerika yang menganggur adalah pemindahan pekerjaan manufaktur dan jasa ke luar negeri. Nah, dari India misalnya Infos menawarkan juga outsourcing untuk Cisco, Nordstrom, Microsoft, dan yang lainnya. Bahkan 15.000 pekerja yang dipekerjakan setiap tahunnya oleh perusahaan itu senilai 1,6 miliar dolar dengan pertumbuhan pesat. Sebenarnya ini mendapatkan pelatihan di fasilitas Infosys bernilai 120 juta dolar di luar Bangalore. Di sana mereka mempelajari keahlian teknis serta keahlian yang lebih lunak tentang pembangunan tim, komunikasi antar pribadi, dan pentingnya menjadi duta merek yang mereka layani. Oke, kita masuk kepada lingkungan sosial budaya. Di sini masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi dari konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Nah, pandangan yang mempengaruhi sosial budaya yaitu pandangan tentang diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta ini merupakan akan kita bahas satu-satu. Pertama tentang diri sendiri dulu ya. Diri sendiri itu jadi di sini di Amerika Serikat contohnya pada tahun 60-an dan 70-an mencari kesenangan, perubahan, dan tempat pelarian. Nah, orang lain mencari realisasi diri, orang membeli mobil impian dan liburan impian, menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan keseharian. Kegiatan kesehatan misalnya seperti lari, tenis, dalam introspeksi, serta seni dan kerajinan tangan. Sehingga ini merupakan peluang pasar. Kemudian tentang orang lain, di sini masyarakat mengkhawatirkan tunawisma, kriminalitas dan korbannya, serta masalah sosial lainnya. Sehingga pada saat yang sama mereka mencari tipe hubungan mereka sendiri yang serius untuk bertahan lama, serta menghindari orang asing. Tren ini memperkuat pertumbuhan pasar produk dan jasa dukungan sosial. Kalau pandangan tentang organisasi ini, misalnya setelah gelombang penyusutan perusahaan dan skandal akuntansi korporat melanda, terjadilah penurunan loyalitas organisasi ya secara keseluruhan. Lalu kalau pandangan tentang masyarakat, beberapa orang ini mempertahankan masyarakat. Beberapa menjalankannya, beberapa memanfaatkannya, dan juga beberapa orang lain mengubahnya. Karena beberapa ini mereka itu mencari sesuatu secara mendalam ya. Pola konsumsi ini mencerminkan juga sikap sosial. Ada pandangan tentang alam di sini bahwa manusia menyadari bahwa kerapuhan alam dan keterbatasan sumber dayanya, serta bisnis merespon meningkatnya minat untuk hidup selaras dengan alam dan hidup di alam dengan memproduksi berbagai macam peralatan berkemah, mendaki gunung, berperahu, dan memancing misalnya, sepatu bot, tenda, ransel, dan kail. Lalu kalau pandangan tentang alam semesta ini, yaitu sebagian besar warga negara Amerika Serikat ini menganut paham monoteis. Meskipun keyakinan dan praktik beragama mereka melemah dari tahun ke tahun, gerakan penginjilan tertentu berusaha membawa masyarakat kembali ke agama. Nah, beberapa dorongan untuk beragama kembali ini diarahkan ke minat dalam agama timur, mistis, alam gaib, dan gerakan potensi manusia. Karakteristik budaya yang lain menarik minat pemasar adalah determinasi nilai budaya inti dan keberadaan subbudayanya. Di sini ada keyakinan dan nilai inti ini sangat sulit untuk dirubah, namun nilai sekunder tetap diubah. Dalam setiap masyarakat terdapat subbudaya, kelompok yang berbagai nilai kepercayaan, preferensi, dan perilaku. Jadi sebenarnya mahasiswa semua sampai ke budaya, sampai ke etnis, sampai ke agama ini benar-benar ditelisik, dicari, diteliti informasi-informasi ini. Karena untuk itu tadi dia mendapat peluang pasar untuk produknya laku di pasaran supaya perusahaannya maju ya, berencana
untuk mencapai tujuan itu. Kita masuk saja kepada lingkungan alam. Di sini perusahaan yang mampu menggabungkan kemakmuran dan perlindungan lingkungan mempunyai peluang yang besar untuk sukses ya. Mulai muncul di sini ada istilah green marketing. Sebenarnya di sini kenapa ada green marketing? Green itu hijau ya, marketing itu pasar. Di sini maksudnya adalah kembali ke alam. Jadi kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang misalnya gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon akibat zat kimia tertentu, dan tentang semakin langkanya air. Maka di Eropa Barat, lembaga sosial hijau dalam tanda kutip ini terus melancarkan tuntutan publik untuk mengurangi polusi industri. Ya, jadi di sini ada gambar gunung es. Di situ meningkatnya apresiasi terhadap alam adalah salah satu elemen lingkungan sosial budaya. Memang di mana pemasar merespon dengan peralatan luar ruangan dan perjalanan ke alam bebas. Jadi mereka lebih menawarkan produk ya tadi yang saya sebutkan, misalnya berkemah, tenda, sepatu bot, ya, terus kemudian perahu, karet gitu. Karena mereka ingin kembali ke alam, ingin menjaga alam. Nah, itu merupakan suatu peluang pasar yang laris ya di masyarakat. Misalnya ada taman di luar itu kan seperti produk-produk IKEA itu ada di luar ruangan gitu. Khusus furnitur untuk di luar ruangan. Jadi masyarakat sudah mulai sadar ke arah mencintai atau berpadu dengan alam. Nah, di sini ada selanjutnya syarat keberhasilan green marketing tadi ya. Harus ada pemosisian atau positioning nilai konsumen. Dalam merancang produk di sana juga memang harus lebih menarik ya, lebih baik dari produk alternatif, kemudian mempromosikan dan menghantarkan nilai produk lingkungan yang diinginkan konsumen dan membidik segmen pasarnya yang relevan, kemudian memperluas daya tarik arus utama, lalu ada kalibrasi pengetahuan konsumen, ada kredibilitas klaim produk juga. Ini mungkin bisa dibaca. Kita langsung saja kepada lingkungan teknologi. Nah, kalau ini lingkungan ini salah satu kekuatan memang yang paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia itu adalah teknologi. Selama bertahun-tahun teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti penisilin, bedah jantung terbuka, dan pil KB, serta cerita mengerikan seperti bom hidrogen, gas syaraf, dan senapan submesin. Teknologi juga menghasilkan produk seperti telepon seluler dan permainan video yang memiliki dampak baik dan buruk sekaligus. Nah, semua teknologi baru adalah kekuatan penghancuran kreatif dalam tanda kutip. Transistor melukai industri tabung vakum, serografi melukai bisnis kertas karbon, otomotif melukai kereta api, dan televisi melukai surat kabar. Jadi makanya disebut dengan penghancuran yang kreatif. Mereka menghancurkan barang-barang dulu, ya tapi kreatif gitu. Tapinya lebih disukai oleh masyarakat karena canggih teknologi ini ya. Di sini alih-alih berpindah ke teknologi baru, ternyata banyak industri lama yang menolak atau mengabaikannya, sehingga bisnis mereka menurun. Tapi inilah inti kapitalisme pasar yang dinamis dan menoleransi penghancuran kreatif dari teknologi sebagai harga sebuah kemajuan. Nah, di sini ada yang tadi itu yang 3 kunci untuk menghindari miopi pemasaran hijau itu mungkin nanti bisa dibaca sebelum slide ini. Ada 4 tren teknologi. Di sini ada pertama, kecepatan perubahan yang semakin tinggi yang sudah kita rasakan. Kedua, peluang inovasi yang tidak terbatas. Ketiga, anggaran riset and development yang beragam. Keempat, makin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Kalau teknologi sekarang sudah kita rasakan semua, bahkan pada masa pandemi COVID-19 ini pun kita merasakan bahwa memang kita sangat tergantung dengan teknologi. Kalau tidak ada teknologi, wah kita nggak tahu ya seperti apa. Kita lanjut kepada lingkungan politik hukum. Di sini hukum juga bisa menciptakan peluang baru bagi bisnis ya.
Lingkungan politik dan hukum ini terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan, mahasiswa-mahasiswa semua. Nah, kadang-kadang hukum juga menciptakan peluang baru ya bagi bisnis. Sebagai contoh, hukum yang mewajibkan daur ulang memberikan dorongan yang sangat besar bagi industri daur ulang dan mendorong penciptaan lusinan perusahaan baru yang membuat produk baru dari bahan daur ulang. Nah, dua tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatnya peraturan bisnis dan bertumbuhnya kelompok dengan kepentingan tertentu. Sekarang seperti Alfamart. Alfamart itu tidak boleh lagi memberikan kantong plastik dalam berbelanja. Jadi Anda harus membawa tas belanja sendiri kalau mau belanja di Alfamart. Itu sudah diterapkan bertahun-tahun lamanya oleh Lotte Mart ya. Lotte Mart pun sama, ketika kita belanja kita nggak dikasih tas belanja atau plastik belanja, kita harus bawa sendiri. Nah, ini yang menciptakan seperti ini adalah kebijakan hukum di suatu negara, jadi sangat berpengaruh juga, sehingga muncul lagi nih perusahaan-perusahaan baru, misalnya pabrik plastik misalnya sudah tidak diminati, bikin bentuk lagi perusahaan dari kantong-kantong seperti dus-dus semen, itu untuk kantong dus yang lebih baik, yang go green. Itu bisa muncul lagi pabrik-pabrik seperti itu. Nah, di sini ada tren utama dalam lingkungan politik hukum. Yang pertama peningkatan peraturan bisnis dan yang kedua pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Kalau peningkatan peraturan bisnis maksudnya adalah peraturan bisnis itu mempunyai 4 tujuan. Pertama, melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktek bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis dan yang tidak terkendali, dan yang keempat, mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk dan produksi pada bisnis. Meskipun setiap undang-undang ini baru dapat mempunyai alasan yang rasional, undang-undang baru juga bisa memberikan pengaruh yang tak diharapkan, seperti melemahkan inisiatif dan memperlambat juga pertumbuhan ekonomi. Karena perusahaan itu umumnya kan menetapkan prosedur tinjauan hukum dan menyebarkan standar etika untuk memadui manajer pemasaran mereka. Dan ketika semakin banyaknya bisnis terjadi di dunia maya, pemasar harus menerapkan parameter baru untuk menjalankan bisnis elektronik juga secara etis. Makanya kalau kita mau bikin suatu toko online itu sama mereka benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada, hukum yang ada. Selanjutnya kalau pertumbuhan kelompok kepentingan khusus ini Komite Tindakan Politis atau Political Action Committee ini melobi pejabat pemerintah dan menekan eksekutif bisnis untuk memberi perhatian lebih kepada hak konsumen, hak wanita, hak warga negara senior, hak minoritas dan hak kaum homoseksual bahkan di sini ya. Waduh, bahaya ini. Nah, ini banyak perusahaan ini telah membentuk departemen pemasaran publik. Untuk menghadapi kelompok masalah-masalah ini, kekuatan penting yang mempengaruhi bisnis adalah gerakan konsumeris. Suatu gerakan warga negara dan pemerintah yang terorganisasi untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan penjual. Nah, di sini ada jelas ya bahwa memang kehadiran undang-undang yang baru semakin banyaknya jumlah LSM akan memberikan lebih banyak batasan kepada pemasar. Pemasar harus menjalankan rencana mereka melalui Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat, Permasalahan Publik, dan Departemen Hubungan Pelanggan Perusahaan. Perusahaan asuransi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi rancangan deteksi asap. Kelompok ilmiah mempengaruhi rancangan produk semprotan. Intinya banyak transaksi pemasaran pribadi beralih ke wilayah publik. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bagi ada yang mungkin kurang paham atau ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya di pertemuan yang sudah dijadwalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.